Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Namun, ketika Xiaoyan bersiap mencari Ye Beijing, ia mendapati Ye Beijing tampaknya tidak berada di alam dewa kuno. Setelah mengklarifikasi hal ini, Xiaoyan tidak terburu-buru dan malah kembali ke kediaman Xiao. Ye Beijing tidak perlu sengaja mencarinya, kemungkinan besar ia tidak akan meninggalkan kediaman Xiao sampai ia berhasil. Keempat istri duduk bersama di pavilion, menyeruput teh dengan santai. Suamiku, dia juga ada di alam dewa kuno, kata Suer lembut, menatap Xiaoyan. Tahukah kau? Xiaoyan berpikir, suamiku masih peduli padaku. Suer tersenyum tipis, dan ketiga lainnya mengikutinya. Xiaoyan baru saja menyesap tehnya ketika ia tersedak tusukan di samping. Oke, Suaner, berhentilah menggoda adikmu Xiaoyan. Jenny menutup mulutnya dan tersenyum. Itu orang kepercayaan Xiaoyan. Bukankah seharusnya kau pergi menemuinya? Kata-kata Suer tidak dimaksudkan untuk menggoda Xiaoyan, melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang tulus. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, bisa bertemu kembali sungguh suatu prestasi. Jika Xiaoyan bersedia, Suster Yunyun bisa menjadi saudari kita. Kurasa para saudari tidak akan keberatan, kan? Kata Suaner sambil melirik Jenny Kingmo dan Xiaoqi. Tidak seperti Suaner, Yunyun dan Suaner berasal dari kampung halaman yang sama, jadi wajar saja jika mereka memiliki perasaan yang berbeda satu sama lain. Tentu saja, Suer lebih memperhatikan sudut pandang Xiaoyan. Ia merasa Yunyun adalah penyesalan Xiaoyan, dan karena itu berharap Xiaoyan tidak akan menyesal dan akan menjaga orang-orang terkasihnya di sisinya selama mungkin. Setelah bertahun-tahun, Suer tetap menjadi sahabat Xiaoyan. Ia selalu mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Semua itu sudah berlalu, dan bagaimana mungkin hidup bisa sempurna? Ketidaksempurnaanlah yang membuat hidup menjadi seperti ini. Xiaoyan akan selalu mengingat hari-hari di gua itu. Melihat ke belakang sekarang, ia masih menjadi cahaya bulan putihnya. Memiliki kecantikan itu sudah cukup. Suer memiringkan kepalanya, mengedipkan mata indahnya beberapa kali, lalu menatap Xiaoyan dengan sedikit tak percaya. Apa kakak Xiaoyan benar-benar berpikir begitu? Tanya Xianer. Sebenarnya, kakak Yunyun sangat baik. Xiaoyan mengulurkan tangan dan mencubit pipi Xiner, tetapi ia tidak marah. Sepertinya akhir-akhir ini kau berteman dengan Yunyun, nak. Dulu di benua Douqi, mereka berdua tidak pernah bertemu sebelumnya, tetapi sekarang, seiring berjalannya waktu, keakraban bertemu kembali setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berbeda, Suer. Sambil terkekeh, Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Kisahnya dengan Yunyun seharusnya sudah berakhir. Sekarang, ia tak peduli lagi. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu di kediaman Xiao, Xiaoyan melanjutkan kultivasinya, berniat menjelajahi kediaman Tianren sebelum menuju ke dunia gunung dan laut. Pada saat itu, sesosok berdiri di hadapan Xiaoyan. Sosok ini sangat mirip dengan Xiaoyan. Sosok itu adalah klon Zuci yang menemani Ye Tian. Meskipun ranahnya belum banyak berkembang, ia telah mengembangkan aura yang sangat pekat. Saat ia bertemu Xiaoyan, ranahnya meledak. Dari tahap ke-6 Kaisar Keabadian, ia langsung naik ke tahap ke-9. Aura ini sangat pekat. Selama bersama Ye Tian, klon Zuci telah menyerapnya tanpa henti. Bagaimana kabarnya? Aku telah memasukkan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh ini. Meskipun metode pemurniannya berbeda, roh jahat yang terkandung dalam tubuh ini cukup kuat. Ia tidak dapat dibandingkan dengan iblis ini, tetapi ia adalah iblis yang lebih rendah. Suara Ye Tian terpancar dari panji penekan jiwa. Kini tersegel kembali. Di balik panji penekan jiwa, ia menjadi patuh. Berkali-kali sebelumnya, Ye Tian tidak begitu patuh. Ia telah tersegel terlalu lama dan telah lama melupakan perasaan bebas. Namun mengikuti Xiaoyan, dan kemudian mencapai aliran ilahi, telah membebaskannya sepenuhnya. Setelah terbebas, perasaan ini tak terlupakan. Oleh karena itu, Ye Tian kini mengikuti jejak Xiaoyan, terus-menerus berbicara dengan nada menyanjung. Sayang sekali ia belum berhasil menembus alam abadi ilahi. Xiaoyan menyesalkan bahwa alam abadi ilahi mengandung cukup banyak roh jahat, dan setelah dilepaskan, kekuatan sejatinya akan terungkap. Ye Tian tiba-tiba berkata dengan marah, kau belum benar-benar merasakan tubuh ini,
merasakan roh-roh jahat. Dengan bantuan roh-roh jahat iblis ini, kau dapat berubah menjadi batu Raja Iblis dan menembus alam abadi ilahi. Tiba-tiba terpikir olehnya, Xiaoyan menyimpan kelompok klon merah di dalam paviliun anggur pagoda roh kekosongan Zichen, klon roh primordial, klon jangkrik emas, klon pemakan jiwa, dan klon suci. Sekarang aku memiliki total 4 klon. Yang paling kuat adalah klon roh primordial, sedangkan klon jangkrik emas dan pemakan jiwa hanyalah pelengkap. Kelompok klon ini mengandung energi jahat Yetian, dan efektivitasnya belum diketahui. Menggunakannya di alam dewa kuno jelas bukan ide yang bagus. Untungnya, Xiaoyan memasuki dunia mimpi halus di dalam pagoda roh kekosongan Zichen, dan sekelompok klon merah muncul di hadapannya. Kelompok klon merah itu memancarkan aura jahat yang kuat, hampir dapat dilihat dengan mata telanjang. Aura jahat dan mata mereka yang ganas dan tajam menyerupai mata binatang buas yang sedang memelototi mangsanya. Kemudian, penampilan kelompok klon merah itu berubah, kulitnya berubah ungu, pupilnya merah, dan kepalanya menumbuhkan 2 tanduk besar. Tatapan Xiaoyan menyipit saat ia melihat klon-klonnya menjadi semakin aneh. Klon sayap utama berubah menjadi Raja Iblis, anggota tubuhnya yang ramping menumbuhkan cakar. Meskipun agak aneh, mari kita lihat apa yang mampu kau lakukan. Dalam sekejap, mereka tiba di gerbang pertempuran tingkat kelima. Setelah transformasi Yetian, kekuatan klon Zuchi meningkat pesat, tetapi jalur kultivasinya juga telah berubah total. Master aslinya segera menyerang klon Zuchi. 7 langkah dewa formasi turun dengan bunyi gedebuk, ingin melihat apakah klon Zuchi dapat menahannya. Klon sayap utama berubah menjadi Raja Iblis. Lalu, sambil meraung dan tertawa, ia tampak berubah menjadi monster Raja Iblis yang sama sekali tak bisa berkata-kata dan tak rasional. Tepat saat 7 langkah dewa formasi Xiaoyan turun, retakan sepanjang 200 kaki tiba-tiba muncul di samping klon sayap. Dari sana, 2 tentakel ungu tembus pandang muncul, bertabrakan dengan 7 langkah Xiaoyan. Tentakel-tentakel itu, meskipun hancur dan padam, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Klon Zuchi ini bukan sekadar Raja Iblis, tetapi baru saja menjadi Raja Iblis. Ia bahkan bisa berkomunikasi dengan kekuatan dunia lain, memanggil kekuatan dunia lain untuk melawanku. Xiaoyan sangat terkejut. Jika itu hanya kekuatan tempur, itu bukanlah yang ia butuhkan saat ini, karena peningkatannya tidak akan banyak. Namun, kemampuan berkomunikasinya sungguh di luar dugaannya. Xiaoyan kemudian terus menyerang klon Zuchi, dan lebih banyak retakan muncul di sekitarnya. Lebih dari selusin tentakel ungu tembus pandang melambai liar, kekuatannya luar biasa. Mungkinkah kekuatan klon Zuchi saat ini tidak cukup? Apakah ia hanya mampu memanggil tentakel hampa ini? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.